Sahabat bola Indonesia, makin menarik kita berbicara tentang bola, kompetisi dan pembinaan. Nah, kita sudah sampai berbicara episode ketiga ya. Ya. Nggak terasa ya Bang ya. Ya, betul. Sudah sampai episode ketiga dan makin menarik Beli Agung ini. Soal revolusi dan aplikasi yang coba dikembangkan oleh Go Bola Bali, dan kita ingin tahu Beli Agung, bagaimana penerapan aplikasi ini di dalam sebuah kompetisi. Wah. Baik Bang Ego, masih sehat kan ya? Masih. Salam olahraga, salam sepak bola itu bersahabat Bang. Bersahabat Bang Ego. Oke, baik sahabat bola Indonesia. Jadi kalau di episode sebelumnya kita bicara mengenai pencatatan, kita bicara mengenai teknologi, kita bicara mengenai revolusi di situ. Nah, sekarang bagaimana menerapkan aplikasi yang sudah kami buat ini dalam sebuah kompetisi. Nah, jadi seperti yang sudah kami sampaikan, jadi artinya kami sudah mencoba melakukan uji coba Bang, mulai dari level lokal, nasional, bahkan akhirnya di 2018 kami menguji cobakan aplikasi ini di sebuah ajang event internasional Bang. Di sebuah event internasional IFC, International Football Championship, di mana aplikasi ini betul-betul kami terapkan. Karena kebetulan di situ yang bermain usia 15 tahun waktu itu Bang. Kami bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, terus didukung oleh pemerintah Kabupaten Badung. Kami mengundang ada sekitar 12 tim yang terlibat. Jadi kalau tidak salah itu ada 9 tim dari luar negeri dan 3 tim dari Indonesia. Nah, luar biasa. Awalnya memang kami deg-degan Bang, karena ini kan jangan sampai apa yang sudah kami bangun, sudah kami uji cobakan, tidak bisa diterapkan di event internasional kan, jadi nggak enak gitu ya. Nah, akhirnya kami coba Bang, kami coba terapkan aplikasi ini di tim-tim internasional ini, ternyata memang berjalan dengan baik, dan yang paling menarik di situ adalah begitu pertandingan berjalan, setelah di babak pertama rata-rata kami kan 2 kali 35 menit Bang ya. Jadi begitu 35 menit pertama kami coba berikan laporan screenshot kepada teman-teman pelatih mengenai catatan-catatan tadi. Ada 2 yang kami berikan. Satu catatan yang basic skill yang meliputi mengenai touch ball, passing, control dan dan shooting on target. Terus yang kedua visi bermain tadi, ya akselerasi dan itu kami berikan penilaian pada semua individu pemain yang bermain di babak pertama. Mereka belum keluar lapangan Bang. Tapi laporan ini kami screenshot, kami sudah bisa berikan ke teman-teman pelatih. Kaget mereka Bang. Wih, ini bagus sekali. Ternyata memang beberapa teman-teman pelatih asing terutama, mereka bisa melihat sejenak laporan itu dan mereka bisa gunakan evaluasi untuk di babak berikutnya. Nah, ini yang pada saat pertandingan Bang. Nah, begitu selesai pertandingan, ada 6 laporan lagi yang kami berikan ke mereka Bang. Yang pertama itu ada namanya match statistik. Jadi kami berikan dia match statistik, ya isinya lengkap tadi itu Bang. Basic skill, udah gitu visi bermain, cuman ada tambahannya berapa kali false, berapa kali terjadi kartu kuning, berapa kali terjadi kartu merah, berapa menit efektif bermainnya. Jadi kalau kita bicara 2 kali 35 menit belum tentu 2 kali 35 menit Bang. Karena apa? Ada bola keluar lapangan, terus udah gitu. Contoh nih, ada tim yang menang, dia berusaha untuk mengulur-ngulur. Nah, akhirnya apa? Kita tahu berapa sih efektif bermainnya. Karena pada saat bola keluar, pada saat bola tidak bergerak di lapangan, itu sistem kami waktunya dihentikan. Bola berjalan lagi, baru kita jalan. Jadi kita tahu. Jadi pembaginya total touch ball itu dengan menit tadi itu. Jadi efektifnya seperti apa sih? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, cuman gini Bang. Karena ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 2-3 tahun, akurasi yang kami berikan yang tadinya hanya 70%, ini bisa sampai 80-90%. Begitu ini. Karena ternyata di lapangan luas lebih gampang kita melihat pergerakan bola dan pergerakan anak-anak. Kira-kira seperti itu. Dan menarik, berarti artinya bahwa ketika itu disampaikan kepada pelatih, respon para pelatih itu seperti apa, Diego? Ya,
Kalau saya bicara respon, apalagi kalau kita bicara teknologi ya, kita bicara Korea Selatan, kita bicara apalagi Australia, melibatkan tim asing iya, tadi kan. betul. Ada bicara Jepang. Ya. Waktu itu saya berpikir, wah ini jangan-jangan nggak dilihat gitu ya. Tetapi justru kalau saya lihat di situ Bang, ini menjadi sebuah catatan penting buat mereka. Bahkan teman saya, artinya teman pelatih yang dari Australia, sama saya ingat, yaitu Mr. Dien, dia head coachnya. Dia pelatih dari Western Football Australia, dari Perth ya. Beliau menyampaikan ke saya pada sesi selesai kompetisi, dia datang ke saya langsung, Agung, this is the first time. Dia bilang ini yang pertama kali dia mengikuti sebuah kompetisi, dia mendapat laporan anak-anaknya yang begitu detail. Itu detail untuk setiap pemain. Untuk setiap pemain, termasuk dengan pemain pengganti pun pada saat dia dimainkan dia pasti akan ada recordnya di situ. Makanya dari itu dia bilang, saya pernah ikut kompetisi di Eropa, saya pernah ikut di kompetisi di beberapa negara Asia, kami belum pernah mendapatkan ini. Ini baru pertama. Itu kan membuat motivasi menjadi lebih Bang, gitu loh. Artinya ya ini dan kalau yang dari Korea di Jepang, Progreso Sano waktu itu pelatihnya bilang, laporan ini akan saya gunakan untuk melakukan menyusun program latihan 1 tahun ke depan. Dan apa yang dia bilang? Tahun 2019 next nanti di 2019 saya akan bawa pemain saya ini, kita lihat bagaimana perkembangan mereka. Sampai segitunya Bang. Artinya kalau kita bicara responnya yang sangat positif. Nah, cuman di 2018 kami lengkapi bukan hanya sekedar laporan yang teknologi tadi Bang. Kami lengkapi lagi. Apa pelengkapnya? Kita lengkapi dengan live streaming Bang. Live streaming Akhirnya apa? Live streaming ini tidak hanya digunakan untuk sebuah publikasi saja, tetapi digunakan oleh teman-teman pelatih untuk melihat, untuk melihat bagaimana aplikasi ini diterapkan, terus sudah gitu bagaimana penilaian ini sesuai nggak sih dengan kenyataan yang ada. Dia bisa dilihat di videonya, Pak. Kira-kira seperti itu. Sangat menarik beliau Agung. Cuman sayang kita harus jeda sebentar untuk melihat iklan berikut ini. Buat kerjasama dengan operator liga di masing-masing negara. Nah, nantinya ke depannya kita menginginkan peserta ini minimal dari juara-juara liga di masing-masing negara tersebut. Since 2016, Go Bola Bali continuously have held an annual event of International Football Championship, IFC. IFC is the only international football competition which use players' fundamental skill as the main indicator of the match. The goals for me, I think, is the principal for the kids is will be happy in the tournament in the island and live a very big experience. Go Bola Bali also do the video live streaming documentation during the event. We serve you good services in accommodation, food and transportation. Welcome and join us in International Football Championship 2020. We're waiting for you in Paradise Islands of Bali. Sahabat bola Indonesia, makin menarik dan saya yakin pasti sahabat bola juga menunggu informasi lanjutan tentang revolusi teknologi, bagaimana mengembangkan bola di Indonesia menuju Piala Dunia dengan memanfaatkan teknologi. Ya, Beli Agung, tadi saya sempat mendengar Beli Agung sempat menyinggung soal IFC. Sebetulnya apa itu IFC dan bagaimana IFC ini berbeda atau sama dengan kompetisi-kompetisi yang lain yang diselenggarakan di Indonesia? Seperti misalnya Piala Menpora atau Singa Cup ataukah kompetisi-kompetisi lain lah yang diselenggarakan. Ya, oke Bang Ego, sahabat bola Indonesia, kembali lagi kita di diskusi, di bincang-bincang ini. Jadi menariknya gini Bang Ego, pada saat itu saya bicara mengenai sebuah kompetisi. Berangkatnya dari mana? Sama, berangkatnya saya melihat dari beberapa kompetisi yang ada di Indonesia, entah itu kompetisi yang dibuat oleh
ulang tahun SSB biasanya kan ada itu Bang ya. Ada, betul. Terus sudah gitu ada dibuat oleh daerah, entah itu piala gubernur, entah piala bupati, entah itu yang levelnya lebih tinggi barangkali misalnya kita bicara seperti piala Menpora, terus sudah gitu gala siswa. Kalau di PSSI ada suratin. Nah, apa yang terjadi di situ Bang? Kalau saya ngelihat kompetisi seperti yang saya sampaikan tadi, yang penting dia digelar, ketemu juara satunya, juara 2 dan juara 3 ya sudah selesai. Nah, yang membedakan di kompetisi kami apa? Kami kembali lagi berpedoman kepada ininya FIFA itu Bang, yang saya sampaikan tadi, yang saya sempat baca ya, artinya semua pemain diberikan kesempatan bermain yang sama. Ini di usia pembinaan ya, kita bicara usia pembinaan. Karena kita belum bicara prestasi di sini, masih bicara pembinaan. Nah, artinya apa? Ya kami mengundang tidak bisa mengundang banyak tim Bang. Kita menyesuaikan dengan kapasitas lapangan yang kita punya. Sehingga nanti kita bisa memastikan kita mengundang 12 tim itu mempunyai kesempatan bermain yang sama. Artinya kalau main 4 kali ya 4 kali semua. Kalau 5 kali semua. Gitu. Jadi itu yang kami lakukan. Itu yang pertama ya. Itu yang membedakan yang pertama. Yang kedua, fasilitas lapangan Bang. Jadi fasilitas lapangan, karena kebetulan waktu itu saya juga mempunyai advisor. Teman saya yang dari Spanyol namanya Gustavo Redondo, dia terbang ke Bali jauh-jauh dari Spanyol datang ke Bali untuk memastikan layak nggak ini disebut International Football Championship atau cuma hanya sekedar kompetisi biasa. Beliau datang ke sini, dia lihat lapangannya, kondisi lapangannya, terus fasilitas ruang gantinya dan segala macamnya dicek. 2018 waktu itu beliau datang, kita menggunakan satu lapangan Bang. Jadi gunakan satu lapangan. Kalau di sepak bola umum biasanya ruang ganti kan cuma perlu 2. Tapi karena ini anak-anak yang bermainnya adalah back to back, kita harus menyiapkan 4 ruang ganti Bang. Dan itu harus ber-AC semua. Ada tempat duduknya. Nah, itu yang kita benar-benar harus perhatikan. Bagaimana mereka betul-betul nyaman dalam ruangan ganti. Karena kan bagaimana kita mengelola secara profesional, itu yang pertama. Yang kedua setelah venue tadi, timnya. Artinya tim panitia kami. Ini juga dinilai, kami dinilai Bang. Bagaimana ketepatan waktunya, bagaimana mengatur timingnya, itu betul-betul dinilai sama dia. Dan akhirnya begitu kompetisi ini berakhir, beliau menyatakan ini layak untuk menjadi sebuah event internasional. Ini layak untuk menjadi sebuah event internasional. Nah, ini kalau kita bicara dari teknis pelaksanaan Bang. Tapi yang membedakan, yang paling membedakan apa? Ya penilaian catatan tadi itu Bang. Saya bicara Singa Cup, saya bicara Godia Cup yang saya tahu, bahkan teman saya yang saya bilang tadi, pelatih yang dari Australia, dia bilang dia sudah pernah bermain di Eropa, dia pernah bermain di Asia, dia belum pernah mendapatkan catatan sedetail ini. Bahkan waktu itu saya masih ingat Mr. Gary, bosnya ini, dia bilang, Agung, kamu kan buat live streaming, kamu buatin aja highlight untuk pemain-pemain saya yang Australia, bikinin 2 menit, 3 menit masing-masing pemain as a gift. Jadi sebagai oleh-oleh buat mereka. Wah, itu akan sangat bermanfaat buat mereka. Karena apa? Orang tuanya akan sangat bangga sekali menonton anaknya bermain. Itu yang nggak pernah kami pikirkan Bang. Dan ini akhirnya sampai mereka bilang kalaupun harus ada biaya untuk editing nggak apa-apa, kami akan bayar. Seperti itu. Akhirnya kalau kita bisa melihat ini menjadi potensi bisnis lagi kan Bang ya gitu. Nah, ini yang membedakan. Selain itu juga kami pun selalu berkoordinasi dengan PSSI, mulai dari Asprop-nya, terus udah gitu PSSI pusat. Bahkan di tahun 2019 kemarin dari PSSI pusat mengharapkan kami harus sudah menggunakan adanya namanya Form Tier 3. Yang mana artinya Form Tier 3 ini kompetisi ini resmi yang akan disampaikan langsung ke AFC. Ini boleh dibilang kan perkembangannya begitu cukup ini ya, artinya cukup bagus. Dan bahkan kalau kita bicara lagi ke teknologi itu di 2019 kalau Bang Igo ingat tadi apa yang saya sampaikan, bagaimana Jepang menyampaikan bahwasannya, Agung nanti kamu lihat ya 2018 saya ada di peringkat 9 dari 12 tim. Saya akan buat program latihan, saya akan bawa pemain saya di 2019 untuk mengikuti event kamu lagi, lihat progresnya. Apa yang terjadi Bang? Jepang masuk nomor 4 semifinal dia. Jadi artinya apa? Dia membawa tidak semua Bang, kurang lebih sekitar 80% pemainnya yang dia masih bawa, itu betul-betul progresnya kelihatan sekali. Jadi artinya
catatan-catatan yang kami berikan itu benar-benar digunakan untuk menyusun program latihan yang begitu ini, sehingga nanti kembali lagi inilah penguatan fundamental. Posisi kami di mana? Kami bukan memberikan materi pelatih, Bang. Enggak, tapi kami hanya membantu teman-teman pelatih untuk mengcapture apa yang terjadi di lapangan selama kompetisi itu berlangsung. Kita punya misalnya yang terlibat 360 pemain, ya 360 pemain itu ada catatannya semua. Itu ada, dan itu terakumulasi, Bang. Dari pertandingan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu apa yang akan terjadi, Bang. Ini harapan kami ke depannya ini bisa menjadi sebuah database. Jadi kalau kita bicara pelatih nasionalnya, mereka ingin melihat potensi pemain-pemain yang berbakat di seluruh Indonesia. Nantinya harapan kami mereka tidak perlu datang belusukan, jadi tinggal mengambil data, melihat, oh ini loh. Nah, memang PR-nya apa? Aplikasi ini harus dilakukan di seluruh wilayah. Ini yang menjadi menarik, Bang. Pada saat saya selesai melakukan kompetisi tahun 2019, kami dicari oleh semua peserta, pelatih peserta. Mereka bilang, Beli Agung, ini satu terobosan yang sangat bagus sekali buat kami, mereka bilang, dan ini kalau bisa jangan hanya di kompetisinya Beli Agung aja, IFC. Kalau bisa ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh pencinta bola atau SSB atau akademi yang ada di Indonesia khususnya gitu kan, atau mungkin di Asia. Nah, persis itu maksudnya, apakah aplikasi atau teknologi itu sudah bukan hanya untuk kompetisinya Beli Agung, ataukah memang sudah ada yang lain yang pingin menerapkan atau akan menerapkan? Ya, kalau saya bilang sih ini dampaknya dari pandemi, Bang. Dampak dari pandemi. Akhirnya saya bicara, begitu ada masukan dari teman-teman pelatih, saya bicara dengan tim teknisi kami. Oke, sekarang tolong bantu saya membuat aplikasi yang sama, tetapi ini akan kami publish di Google Play Store, sehingga semua masyarakat, semua SSB bisa mempergunakan. Kami coba bangun mulai dari awal pandemi, Bang. Dari 2020 karena kompetisi udah nggak bisa berjalan, kami fokus ke situ. Setelah kami bangun kurang lebih sekitar 6 bulan, kami coba uji cobakan. Akhirnya ada beberapa permasalahan dan kita coba lagi sampai akhirnya kemarin itu di 2021 bulan Mei itu sudah kami upload ke Google Play Store. Wah, nah, luar biasa. Mas, tidak cukup sampai situ, Bang. Nah, tadinya saya berpikir sederhana. Siapa yang akan mempergunakan aplikasi ini? Saya berpikirnya pada saat latihan, ya mungkin bisa orang tua lah, ngantar anaknya ke lapangan, dia bisa gunakan untuk menilai anaknya. Tetapi nggak sederhana itu, Bang. Ternyata orang tua lebih senang ke lapangan untuk ngobrol dengan orang tua yang lain. Nah, sehingga ini kan jadi satu masalah baru lagi gitu kan. Nah, dari situ akhirnya kami mencoba membangun kerjasama dengan SMK, Bang. Jadi kita membangun kerjasama dengan SMK untuk yang menjadi partner kami nanti untuk mempergunakan aplikasi kami ini gitu. Sangat menarik, Beli Agung, dan aplikasi ini akhirnya memang tercatat di Play Store ya, sudah betul. digunakan, dan mudah-mudahan makin banyak pelatih, makin banyak SSB, makin banyak orang tua yang memanfaatkan aplikasi ini untuk bisa melihat bagaimana anaknya di sekolah bola misalnya atau bermain bola dengan catatan-catatan yang lebih terperinci, dan dia bisa membantu untuk mengembangkan talenta yang ada di dalam diri anaknya. Sahabat bola Indonesia, demikian bincang-bincang kita di episode ini, dan kita akan bertemu kembali di episode berikutnya dengan saya yakin pasti akan lebih menarik lagi tentang revolusi sepak bola Indonesia menuju Piala Dunia.